Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita dan bersolat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita memasuki ayat 275 yang berisi tentang riba. Setelah kita berbicara tentang harta, pertama fungsinya adalah untuk belanja kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah zakat, infak, sedekah yang merupakan belanja tambahan dari pahala sampai infak di jalan Allah, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya sudah ada ayat-ayatnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah bisa digunakan untuk berniaga. Kemudian karena adanya berniaga inilah baru kemudian ada hubungan dengan riba. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, riba itu dihubungkannya dengan zakat, kemudian infak, sedekah, kemudian bisnis. Jadi artinya apa? Artinya lawan yang dijadikan lawan riba itu tadi ada perniagaan yang benar ya, menjadi lawan riba. Makanya kan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan bisnis tapi mengharamkan riba. Itu lawan satu. Kemudian nanti yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah yang menghancurkan riba, tapi Allah memberi untung kepada as-sadaqat. As-sadaqat ada dua, ada namanya infak, as-sadaqat juga bermakna zakat. Artinya ini masuk pada pembahasan pemanfaatan harta yang tidak benar. Riba itu namanya memanfaatkan harta dengan cara tidak benar. Sehingga fungsi sesuatu di dalam Islam itu harus dijaga oleh kita sekuat-kuatnya agar fungsinya berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Sehingga pembahasan riba tentu bapak-bapak harus banyak mengikuti kajian Ahad subuh pertama, fikih muamalah kemudian beberapa lain, karena saya tidak akan berlama-lama membahas ribanya karena riba ini lebih indah dibahas secara khusus, sedangkan kita bahasanya tafsir Ibnu Katsir hanya saya letakkan riba itu pada proses penggunaan yang tidak benar, penyelewengan gitu. Mau transaksi apapun gitu, ada dua berarti kan, satu transaksinya menjadi batil itu berarti rusak,
tetap jatuhnya haram. Yang kedua, ketika dia jatuhnya riba, di samping haram dosanya lebih besar. Jadi dua sisi, makanya dalam Islam sangat tegas, mau apapun penggunaan harta, jangan cuman tawaran umum. Oh, kalau begini nanti untungnya sekian, kalau begini untungnya sekian, kalau dagang ini untungnya sekian. Harus paham dulu ada halal, ada haramnya, sehingga sama ya, jual beli mendapatkan untung ya, riba mendapatkan untung, itu sama. Jadi untungnya sama, kayaknya mirip. Yang bisa membedakan hanya yang mempelajari. Kalau yang nggak mempelajari, dia akan menganggap sama. Ini kan sisinya bukan dilihat untungnya, bukan dilihat seperti apa, maju atau tidak, bukan. Dilihat adalah ilmunya, paham atau tidak gitu. Makanya orang yang tidak paham riba kemudian dia melakukan riba, pasti dia akan bilang ini bukan apa, bukan riba gitu ya. Jadi ini jual beli, dia pikir kalau di dalam jual beli itu tidak ada ribanya, padahal ya ada ribanya kalau nggak paham gitu ya. Enggak, ini mah cuman apa, pinjam meminjam, padahal dalam pinjam meminjam ada ribanya. Makanya kan berarti dia harus belajar khusus ya, belajar khusus. Makanya siapa yang paling utama belajar riba? Ya tadi, para pegiat bisnisnya dan yang menggunakannya itu harus belajar, biar apa, dia tidak masuk ya kategori transaksi dalam riba. Nah, kita sudah kenal betul ya dosa riba, kemudian tadi peringatan Allah, sehingga Ibnu Katsir saat menyebut alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi, itu menukil Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa nanti orang-orang yang makan riba itu pas dibangkitkan di hari kiamat, dia linglung kayak orang ya kesurupan gitu. Jadi itu ini hanya secara normatifnya, sedangkan detailnya tentang ribanya ya harus belajar dari sisi muamalat ya, maksudnya dari sisi penggunaan harta, transaksi-transaksi dan lain-lain. Itu dalam Islam sudah jelas, kalau mau melakukan aktivitas yang lebih, ilmunya harus lebih. Ini menjadi catatan, sehingga kadang-kadang orang-orang yang tidak turun dalam kegiatan-kegiatan bisnis dan sebagainya, begitu diajak mempelajari riba pusing karena dia tidak apa, tidak langsung bergelut di situ ya. Belinya hanya jual beli biasa gitu ya, cuman kebutuhan ya. Mungkin dari sisi pelajaran riba dia kalau dijelaskan jadi apa, membosankan. Tapi kalau orang-orang yang dia bergerak dalam ya bisnis menggunakan uang yang banyak, ya dia akan lebih cepat nangkep karena dia ngerti. Makanya dalam ayat Al-Quran biasanya bahasan-bahasan riba ya disebut hanya normanya ya, normanya, nilainya, buruknya, sedangkan teknis sekali harus dibahas dalam bab ekonominya ya. Jadi tidak di bab masjid seperti ini. Yang jelas kita itu punya semangat ya, kalau orang masjid ya, kalau sudah bicara ayo saya mau bisnis, nah berarti kamu harus mulai mempelajari tentang riba. Kalau enggak ya sangat mungkin untuk masuk ke dalam riba tersebut. Riba yang paling tua itu adalah riba ya pinjam meminjam dengan bunga, itu riba paling tua itu. Karena itu riba paling gampang gitu ya. Kamu ya minjam 1 juta, nanti dalam sebulan kamu kembalikan 1.100.000. Nah, itu riba nasiah, itu yang paling tua. Jadi artinya, tetapi nanti namanya riba bukan hanya itu gitu ya, bukan hanya itu. Kalau riba dalam bisnis
beda gitu ya, pengertiannya bukan itu, sehingga ini menjadi catatan. Nah, dalam bisnis itu kan ada dua tadi yang harus hati-hati ya. Bisnisnya disebut rusak karena tidak benar secara akad, itu jangan, tidak benar akad berarti riba, enggak dulu. Jadi itu namanya rusak, jual belinya nggak jadi, jatuhnya haram juga. Karena kan kalau yang transaksi rusak itu jatuhnya apa? Rusak, batal gitu ya. Kayak sholat dia batal, tidak terjadi sebenarnya jual belinya, ketika maksa dipakai berarti dia hitungannya haram. Nah, kemudian yang berkaitan dengan mendapat keuntungan ya, dengan transaksi yang tidak jelas dan tidak benar, baru riba, barunya riba tambahannya di situ. Jadi transaksinya ya dapat keuntungan, sedangkan transaksinya tidak dibenarkan. Nah, itu baru. Tapi kalau jual beli salah transaksinya, jangan dibilang riba, itu merusak, namanya fasad. Jadi yang disebut riba itu selalu ada keuntungan yang didapat, gitu ya. Jadi dapat keuntungan, tapi pas ditelusuri apa ya dari keuntungan tersebut karena sebab apa, kagak jelas. Nah, itu yang disebut riba. Makanya sekali lagi dalam jual beli ada rusak, ada juga riba. Nah, rusak dosanya lebih kecil daripada riba gitu. Kalau riba itu karena tadi pasti ada merugikannya. Nah, ya mas sekalian rahimahullah, maka ayat-ayat di sini langsung Allah sebut ya, kalimatnya jelas, fantaha ya. Jadi dia harus berhenti dari riba tersebut. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah ya. Ini nanti kaedah-kaedah yang dia ya sudah dijelaskan, kemudian dia ngerti satu caranya, harus berhenti ya. Setelah berhenti, maka insya Allah Allah akan ampuni perjalanan riba. Nah, nanti kalimatnya yang sangat terkenal kan, itu dia dapat apa? Nanti di ujung di ayat 279, falakum ru'usu amwalikum. Jadi uang-uang kamu yang jadi modal itu tetap halal, yang milik kamu gitu ya. Jadi dari transaksi-transaksi sebelumnya tinggal ya yang selain modal saja, yang keuntungan-keuntungan riba yang bisa dipisahkan. Untuk apa uang riba? Ya tentu kaidah umum sudah mengatakan ya, bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, yang biasanya adalah kemaslahatan yang tidak langsung, apalagi konsumsi ya, jangan perbaikan jalan gitu. Jadi kalau ternyata dulu pernah bisnis riba, kemudian modalnya tetap, tadi dia mau bertobat, modalnya tetap ya diambil oleh dia modalnya, nah keuntungannya masih bisa dimanfaatkan tadi untuk membangun memperbaiki jalan umum. Kemudian yang sangat terkenal misalnya, oh daerah ini susah MCK ya, dibangunkan ya tadi ya MCK umum, itu bisa. Jadi jangan wah karena yang ini riba itu dibuang ya. Itu yang suka buang duit itu bukan orang kita. Itu tetap ada itu pengusaha-pengusaha dari ya suku tertentu, negeri tertentu, ada ceritanya buang duit sial gitu. Banyak juga itu dibuang, ada yang dibuangnya ke laut. Jadi ya itu keyakinan ya dari etnis tertentu di dunia ini kan, ada buang duit sial itu. Ya, itu katanya dalam mobil bisa miliaran kadang-kadang yang dibuang ke laut. Ya. Untung aja nggak tahu ya Pak Joni ya, jadi dibuang. Ya, katanya uang sial itu dibuang. Ya. Ini menjadi catatan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu ya memberikan kalimat, apa untungnya meninggalkan riba itu ya, terjaga keimanan.
Makanya di sini adalah sesuatu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi tinggalkan semua sisa keuntungan yang kalau memang itu riba, jangan dilanjutkan. Itu pertarungannya adalah kalau kamu mau disebut beriman kepada Allah. Karena kalimatnya fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Kalau tidak mau berhenti, maka Allah mengumumkan perang. Bahkan di beberapa riwayat Ibnu Katsir menyebut tentang nanti di akhirat orang-orang yang pemakan riba disuruh nyari, silahkan pakai senjata apa saja untuk melawan, karena bahasanya perang. Ya, lalu nanti ya mendapatkan siksaan sama. Nah, di sini untuk urusan kita riba itu sekali lagi tadi ya pelajari, setelah mengerti berhenti, kemudian dipisah mana harta yang milik kita dan mana yang harta hasil riba. Kemudian yang milik kita berarti mulai digunakan bisnis dengan cara yang benar, tidak seperti riba. Sedangkan yang harta riba tadi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Ya, ini menjadi catatan bagi kita. Nah, ayat 280 ini menjadi fungsi lain dari harta. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada fungsi lain dari harta. Setelah tadi belanja sudah, bisnis sudah, gitu ya, infak, sedekah, sebaik infak ya, yang sifatnya sosial dan semuanya, sampai fisabilillah sudah, ya sudah dibahas tadi. Sedangkan bisnis ada kerja lagi, harus mengerti mana yang riba, mana yang bukan. Maka ada ketika semuanya sudah digunakan, kemudian masih punya harta yang banyak, apa dipakainya untuk apa? Ternyata untuk meminjamkan kepada orang yang butuh. Jadi ini, tapi di sini meminjamkan non bisnis. Jadi kalau duitnya banyak dipinjam orang, sebenarnya biasa saja kan gitu. Ini kan sering sekali, waduh kalau banyak duitnya dipinjam, ya memang mau buat apa lagi. Kalau ya tadi makan sudah, dipakai untuk makan, belanja kebutuhan sudah, kemudian dipakai nyumbang sudah, ya dipakai bisnis sudah, masih sisa juga, mau dipakai apa? Makanya Allah kasih tahu, ya, kamu bisa dapat pahala dengan cara meminjamkan. Jadi ini hal yang selama ini seolah-olah kan apa? Maleslah meminjamkan, padahal Allah menyebut gitu ya. Sehingga di sini dari beberapa hadis ya jelas ya bahwa man sarrahu, di sini beberapa catatan ya. Yang pertama, dia ketika meminjamkan itu akan mendapat ya pahala dalam satu hari ya, ketika dia meminjamkan kemudian waktunya bayar. Nah, setelah waktunya bayar ternyata orangnya belum mampu bayar, kemudian ya sudah, saya kasih tambahan tempo. Nah, ketika ditambah temponya itu, maka dia mendapatkan pahala sama seperti infak
sebesar hutangnya tersebut, ya. Jadi bayangkan dia misalnya meminjamkan 10 juta ya dalam sebulan, maka saat sebulan tidak sanggup bayar, diundur 1 bulan lagi, maka dalam 1 bulan yang diundur itu mendapatkan pahala 1 harinya sama dengan infak 10 juta. Jadi ini menjadi penyemangat, dan itu nanti ditulis dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan beberapa hadisnya. Jadi bukan sama sekali tidak ada manfaatnya, itu kan bagi orang yang tahu, ngapain lah ya ditunda-tunda, padahal pahalanya menjadi lebih besar. Bisa dibayangkan ya, di sini ya, ini hadisnya, man andoro mu'siran falahu bikulli yaumin misluhu shadaqatun. Jadi barang siapa yang tadi menambah waktu ya, menunda membayar, memberi tunda pembayaran kepada mu'siran yang dia benar-benar punya hutang dan belum bisa melunasi, falahu, maka baginya bikulli yaumin, setiap hari dari dia pengunduran itu, misluhu shadaqatun, seperti bersodakoh sejumlah itu setiap hari ya. Tsumma sami'tuhu yaqul man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mislahu shadaqatun ya. Kemudian juga di sini ada qultu sami'tu ya Rasulullah taqul man andara mu'siran falahu bikulli yaumin misluhu shadaqatun. Tsumma sami'tu taqul man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mislahu shadaqatun. Qala lahu bikulli yaumin misluhu shadaqatun qabla ayyahillat dinu fa idza hallat dinu fa andarahu falahu bikulli yaumin mislahu shadaqat. Jadi sama, ini diulang-ulang, dan ini ya disebutkan dengan hadis ya. Ini penjelasannya ya, hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama. Nah, bahkan ya, beberapa hadis ya, riwayat Bukhari ya, Muslim menyebut tentang ketika ya, ada orang dia ditanya ya oleh pas diadili, apa kebaikan yang kamu lakukan? Jadi dia sampai bilang, saya tidak melakukan sesuatu, kemudian dia disebut ya, kecuali saya selalu memudahkan orang-orang yang tadi punya urusan dengan saya, termasuk yang disebut di dalamnya orang yang punya hutang juga saya mudahkan, bahkan ketika dia benar-benar tidak sanggup kemudian saya ikhlaskan. Lalu dijawab oleh Allah di hadis itu bahwa masuklah engkau ke surga, padahal dia pas ditanya kebaikannya nggak banyak, tapi ketika ya dia memberi banyak kemudahan, Allah kalimat masuk surganya dengan aku lebih berhak memberi kemudahan. Jadi ini hadis-hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam menjelaskan tentang ayat ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang yang punya harta lebih ya, harus belajar tafsir surat Al-Baqarah ayat 280 ya. Jadi duitnya banyak, bisnis punya, semua punya, harus belajar tambahan peluang pahala yang tidak bisa diraih oleh orang lain, yakni pahala meminjamkan kepada yang susah ya, yang oleh Allah di sini jelas-jelas ujungnya ya, fanadhiratun ila maisarah, langkah pertama adalah dia beri keleluasaan bayarnya. Kalau ternyata sudah mati-matian nggak bisa bayar, akhirnya apa?
wa antas saddaku, lalu ya udahlah saya sedekahkan saja kepada kamu, nggak usah bayar lagi. Ya, ini menjadi catatan. Jangan kita punya pikiran, oh nanti orang kalau kayak begitu itu jadi kebiasaan misalnya. Itu urusan yang berbeda. Ya, karena nanti untuk orang-orang yang meminjam maka belajarnya bukan ayat ini gitu. Orang yang meminjam belajarnya ayat surat Al-Baqarah ayat 182-nya nanti. Kan di kita kebalik-balik. Orang yang punya duit belajarnya surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah ayat 280, 281 gitu ya. Yang mau minjam belajarlah tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 gitu. Jangan kebalik-kebalik. Ya. Jadi Islam ini punya ketentuan yang luar biasa, masing-masing dalam melakukan sesuatu harus dengan ilmu yang berbeda. Jadi ilmunya berbeda tuh. Jadi yang minjem jangan pakai ilmu yang meminjamkan, kemudian ya yang meminjamkan jangan pakai ilmu yang meminjam. Jadi orang yang meminjamkan nggak usah cari dalil kalau kamu nggak bayar gitu. Itu kalau nggak bayar itu kamu yang baca apa? Kamu yang belajar dong. Kan posisinya bukan untuk saya gitu. Jadi kita tuh Islam tuh punya dua sudut ya. Kalau misalnya pinjam meminjam kan yang meminjam dengan yang pinjam itu belajarnya harus beda. Ya. Kan sama kalau dalam keluarga misalnya seorang suami belajarlah seperti apa suami yang baik, seorang istri belajarlah bagaimana menjadi istri yang baik. Berantem tuh gara-gara istrinya belajar bagaimana menjadi suami yang baik, jadi sampaikan kepada suaminya. Yang suaminya juga sama, belajar bagaimana menjadi istri yang baik, disampaikan ke istrinya. Berantem jadinya. Jadi suami ngomong ke istrinya, jadi istri yang baik itu, ya kalau ketemu kita, ya sampean jangan ngomong begitu, kecuali sampean mau pakai kerudung kan gitu ya. Kalau suami itu pelajarilah bagaimana menjadi suami yang terbaik. Nanti istri jangan, oh suami yang baik itu harusnya begini loh. Kamu kan istri posisinya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya sudah dikasih porsi. Maka sering terjadi ribut karena apa? Tuker, itu yang membuat berantem tuh karena tuker. Gara-gara istri banyak belajar tentang suami yang hebat begini-begini, banyak nuntutlah ke suaminya. Sama, begitu suaminya belajar bagaimana istri yang nuntutlah, akhirnya dua-duanya tidak bekerja. Ya, jadi istri akhirnya bekerja menceramai suami, suami akhirnya bekerjanya menceramai istrinya, dua-duanya tidak melaksanakan. Ya babak belur. Sama dalam pinjam meminjam, yang meminjam belajarlah tanggung jawab yang minjam tuh apa saja. Kalau nggak bayar gimana, itu udah biarin tuh. Latihan kalau ngomong sama yang minjem itu, orang yang meminjamkan cuman ucapan sangat jelas, kamu kapan mau bayar, udah gitu aja, kan cuma nanya doang ya. Jadi artinya apa? Dalil tentang kalau nggak bayar ini itu mah tanggung jawab kamu. Tanggung jawab saya apa? Kamu belum bisa bayar, ya saya tinggal undurkan waktunya. Rugi dong? Enggak, pahalanya sudah menunggu ya. Tadi kalau satu hari infak 10 juta kan nggak sanggup, tapi dia bisa dapat pahala satu hari infak 10 juta gara-gara minjemin orang 10 juta, orangnya belum sanggup bayar, akhirnya apa? Diberi keleluasaan sehingga sampai 1 bulan. Nah kita sama dengan 1 bulan setiap harinya infak 10 juta, jadi banyak infaknya. Jadi artinya apa? Peluang bagi orang yang tadi ya kebutuhan sudah terpenuhi, bisnis juga ada, semua udah dipakai tapi duitnya masih nyisa. Buat apa kira-kira?
Ini ayatnya. Ya, ini ayatnya bahwa karena duit kamu masih banyak, pinjemin yang susah. Ntar kalau nggak bisa bayar, ujungnya sampai kamu ikhlasin juga bisa. Karena apa? Itu pahala lebih besar lagi. Jadi sampai di beberapa hadisnya termasuk yang dijanjikan akan dapat naungan pada hari tidak ada naungan. Termasuk di dalamnya adalah tadi, dia ada orang susah, dia pinjemin, tambah susah payah mudah mau bayar gak bisa, udah sampaikan saja, udah dia di apa, ini ada hadisnya, di hadis tentang itu, tentang kemudian Allah katakan ya sudah, dia akan dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan. Ya, bukan ghariminya, dianya yang piutangnya, bukan yang berhutang. Kalau berhutang itu bukan pakai ayat itu. Nah, seringnya gitu di kita kebalik-balik tuh. Kalau bapak mau ngiklasin juga, itu bukan urusan kamu, itu mah urusan yang berpiutang. Ya tadi kita suka kebalik-balik. Yang berhutang belajarnya hadis dan ayat yang berpiutang. Jadi nuntut sama yang ngutangin, bapak ikhlasin aja biar dapat naungan Allah. Jadi ya nggak enak rasanya. Artinya apa? Tadi yang saya sebut, masing-masing belajar sesuai tugasnya. Jadi tidak pernah ada ruginya kalau dia sudah belajar. Kalau ada orang kaya hebat minjemin merasa rugi, ketahuan dia ilmunya kurang. Padahal posisi dia sudah bayangin, kebutuhan sudah dipenuhi, bisnis sudah ada gitu ya, nyumbang masjid, nyumbang sosial juga ada duitnya, masih ada lagi duitnya buat apa? Ini jadi selama ini kan ini nggak diungkap bahwa tugas orang yang punya duit menghutangkan kepada siapa saja yang butuh. Jadi semua orang kaya di zaman Nabi dan sahabat itu menjadi bank, jadi benar-benar bank, Bang Yuli gitu ya, Bang Mukhlis, bank beneran gitu. Jadi kalau ada orang susah ternyata dia duitnya banyak, langsung mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 280 itu. Kan kita hidup di zaman yang sekarang yang setannya lebih banyak, sehingga ketika ada orang begitu, kamu mau-mau aja, bukan gitu. Itu setan yang menyuruh, seolah-olah kalau dia laksanakan perintah Allah, kebaikan Allah, akan membuat susah hidupnya. As-syaiton ya'idukumul faqra, kan itu sudah ayat sebelumnya, makanya sudah ada. Hati-hati dengan setan yang dia akan menyebut, menjanjikan kalau kamu melakukan kebaikan kayak begitu, nanti semua orang susah datang, kamu bangkrut loh. Itu setan gitu. Itu setan. Sedangkan kalimat dari Allah, hadis-hadis menyatakan apa? Ya kan kamu, tugas ini kan bukan tugas semua orang kaya. Tadi orang kaya yang tadi kebutuhannya sudah terpenuhi, bisnis juga sudah ada berjalan, infak, sodakoh, nyumbang sosial juga sudah ada sumbernya, masih ada lagi sisa duitnya, mau dibikin apa coba? Kecuali untuk ini kan, memfungsikan surat Al-Baqarah ayat 280. Jadi tidak semua orang kaya bisa melakukan itu. Kalau kayanya ternyata dia baru untuk kebutuhan, untuk bisnis doang, ya nggak punya tuntutan ini. Ya, dia bisnis terus infak sedekah, sudah nggak ada lagi posnya, habis, ya nggak usah mikirin surat Al-Baqarah ayat 280. Surat Al-Baqarah ayat 280 ini kan dilakukan oleh orang yang dari surat berapa kemarin, 265, asal dari 263 infak, itu semua dipenuhi, masih ada sisa juga. Makanya apa? Ada tugas baru. Ya, kenapa dia punya tugas baru? Karena secara kemampuan dia punya, gitu ya. Jadi bahasa orang sekarang, kalau punya duit nggak ada serinya, itu bukan untuk nyogok sana sini, sebenarnya untuk apa? Minjemin. Apakah minjemin modal orang susah,
Ntar kalau hilang ya nggak apa-apa. Udah ada ayatnya, udah ada jaminannya dari Allah. Dapatnya apa juga sudah ada dijelaskan. Ya, oh, enak dong. Ya memang kalian fungsinya untuk apa? Harta setelah tadi. Ini fungsinya untuk apa Pak Yuli? Kan nggak ada fungsi lain kan? Ya usaha ya masuk, dan yang disebut usaha berarti udah posnya masuk sini. Ini ada pos sisa. Tadi usaha sudah, posnya sudah berjalan, kebutuhan sudah, kan itu kan. Kemudian infak sodakoh, sosial juga sudah. Ternyata masih ada lagi, mau dibikin apa lagi? Ya mau nikah lagi masih ketika ada sisa juga. Ya, kan ya kalau kayak gini kan mau nikah juga tetap nikah cuman sebentar apa kebutuhan. Emang satu orang akan menghabiskan ini kan enggak juga. Ya, jadi di situ Pak Yuli, ini kan menunjukkan bahwa di dalam kehidupan orang beriman nanti ada orang dikasih harta oleh Allah, semuanya sudah ada, ini nggak boleh apa? Dianggurin gitu. Dianggurin tadi salah satunya sebenarnya masing-masing orang kaya itu bank sebenarnya. Bank tadi ya, bisa meminjamkan, bisa ini, masih modal orang susah. Yang di poin ini dia sebenarnya sudah tidak mengharapkan keuntungan lagi karena dia sudah punya gitu. Jadi keuntungan sudah punya. Makanya tadi itu bukan kelas yang biasa, itu kelas yang sangat spesial. Pahalanya juga Allah kasih sangat spesial tadi. Karena apa? Itu bukan perkara mudah. Ya, untuk mencapai derajat kekayaan yang ini aja kan susah. Makanya orang di kita karena saking nggak ngertinya, maka uang inilah yang akhirnya cuman apa? Buat hura-hura kemana lagi. Ujung-ujungnya kalau di dunia ini dia nggak ngerti keimanan, paling buat beli obat teler. Nah gitu doang. Jadi padahal mau apa? Keliling dunia agak perlu, sebenarnya nggak perlu. Ya keliling dunia sekali, kalau udah 2 kali udah nggak enak. Jadi ujung-ujungnya paling tergoda oleh setan untuk melakukan kemaksiatan, keburukan gitu ya. Tadi baik dengan mabuk-mabuk sampai maksiat yang lebih lagi dan lebih lagi. Makanya oleh Islam sudah jelas kalau kamu ya kebutuhan sudah tercukupi dengan baik, bisnis sudah berjalan dengan baik, kemudian kamu infak, sodakoh, nyumbang semuanya, sosial juga punya harta untuk itu udah berjalan, terus masih ada sisa lagi, gunakanlah untuk ini, membangun masyarakat sebenarnya yang membutuhkan tadi. Apakah dia ya minjem untuk sekolah, minjem untuk usaha yang hanya hidup, udah pokoknya pakai sama dia, dan dia di sini ini bukan bisnis kepada manusia. Kan bisnis kepada manusia sudah ada tadi, udah punya dia gitu. Yang ini ya bisnis sama Allah yang sini. Kalau semua orang yang hartanya segini ini selesai. Karena apa? Ya berarti kalau nggak selesai, dia cuman belajarnya belum sampai surat Al-Baqarah ayat 280 gitu. Jadi seolah-olah nggak ada tugas lagi setelah apa? Kebutuhan terpenuhi, bisnis lancar gitu ya, nyumbang masjid iya, nyumbang ya sosial iya, nyumbang perjuangan dia, duitnya masih banyak, yang ada akhirnya beli mobil mewah lagi, beli kayak gitu jadinya. Padahal daripada dipakai tadi yang tidak bermanfaat, sebenarnya ada peluang satu lagi yang dia lakukan untuk menghasilkan pahala lebih banyak adalah melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 280 ya. Tadi pinjemin, kalau nanti nggak bisa bayar nggak apa-apa, orang ini uang apa, uang yang bahasa kerennya sudah nggak kepake lagi, dia masih punya sumber yang berjalan. Makanya disinilah akhirnya siapa yang bisa melakukan itu semua ya, maka di ujung ayatnya adalah wattaqu yauman ya, turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat
wa hum la yudlamun. Jadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Dan ingat, kita cuman bisa melaksanakan sesuai dengan bidang kita. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk melaksanakan bidangnya nanti. Ketika Bapak merasa bahwa ini udah orang baik, si ini berkhianat, jangan merasa rugi, karena kata Allah, Allah akan membalasnya. Masing-masing tidak ada dizalimi, karena bukan tugas kita, ya, bukan tugas kita menuntut langsung orang yang berlaku tadi tidak benar. Makanya Allah kasih ayatnya, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, bahwa Allah sampai katakan di sini masing-masing akan dibayar sesuai dengan yang dilakukannya, ya. Dan tidak wahum la yudlamun, tidak didolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Jadi kalau yang punya harta lebih ini meminjamkan, kemudian tadi bahasanya ditipu sama yang minjam, maka Allah juga tahu, gitu. Sehingga apa? Kamu yang meminjamkan tidak akan didolimi. Mereka yang melakukan itu akan disiksa oleh Allah, udah pasti. Jadi makanya fungsinya ya, bekalnya surat Al-Baqarah ayat 280. Kalau sudah ditolong, orang yang ditolong itu nipu dan macam-macam, itu serahkan surat Al-Baqarah ayat 281, ya. Jadi sudah jelas, ya. Nanti kalau kita mau hutang, maka kita harus belajar surat Al-Baqarah ayat 282. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagai penutup jemaah sekalian, jadi penafsiran Ibnu Katsir dari awal tentang infak, ya, sampai di ujung ayat ya 281 ini, kita menjadi mendapati fungsi, ya, harta yang ada pada kita. Jadi yang pertama, harta pasti untuk memenuhi kebutuhan, baik pendidikan, apa, makan dan sebagainya. Kemudian harta untuk bisnis tadi, ya, udah jelas, ya, harta untuk bisnis. Setelah itu maka ada pengeluaran tambahan berupa apa tadi? Infak untuk dakwah, infak untuk jalan Allah, infak tadi, ya. Nah, ternyata kalau masih punya lagi, itu bisa
di posisi yang terakhir tadi, yang fungsi qardul hasan tadi Pak Muhlis. Jadi ya, harta lebih tidak menunggu zakat sebenarnya. Seseorang yang kaya bisa memiliki harta yang digunakan qardul hasan, artinya pinjem ya, dengan tadi kalaulah nanti habis pun biarin kan gitu, tinggal dia mengisi lagi kalau ada posnya, diisi dan diisi. Dan ini tentu ya, fungsi dan tugas dari dai dan sebagainya adalah mendidik orang-orang yang mau pinjam itu. Nah, jadi harus ada kerjasama tadi. Jadi yang mau pinjam-pinjam itu dikumpulkan kemudian dididik. Karena apa? Ini manfaatnya kalau misalnya mereka manfaat 30, ya mereka lulus, nanti cari 30 yang lain, masih banyak yang butuh. Karena kalau ini tidak terdidik, nanti apa? Bertahun-tahun hanya yang menggunakan 30 orang tersebut. Padahal bisa jadi kalau nanti dia dididik dengan benar, oh saya sudah nggak butuh lagi, berarti akan ada apa? Banyak ya orang-orang yang butuh yang lain yang bisa dimasukkan. Nah, yang belum berjalan biasanya plus pendidikannya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang-orang yang punya harta tadi melakukannya sendiri. Ya. Dia tidak menggandeng apa? Ya, ulama yang berfungsi tadi, harus ada pendidikan. Jadi tidak bisa sekedar sosial murni yang tanpa dibimbing. Karena tadi ilmu dan ilmu lagi. Karena masing-masing begitu ada tugas harus ada ilmu baru. Dapat kesempatan baru ada ilmu baru. Gitu. Jadi kalau masing-masing orang yang kekayaannya punya cadangan kemudian digunakan untuk fungsi seperti qardul hasan, ya itulah para sahabat kenapa banyak yang apa? Mengentaskan kemiskinan mereka dengan cara begitu. Akhirnya ya bisa berjalan. Makanya ini ya, surat Al-Baqarah ayat 280 dan 281, sedangkan riba itu yang menyimpang dari bisnis itu disebut riba. Ya, yang menyimpang dari pinjam meminjam juga disebut riba. Jadi kena ke sana. Makanya ujungnya terus ngapain saya pinjam meminjam? Ayo coba kesimpulan terakhir, apa maksud dan tujuan dalam Islam orang meminjamkan harta kepada orang lain? Cuman menolong, nggak ada bisnis. Jadi sekali lagi, dalam Islam ya, meminjamkan itu menolong, bukan bisnis gitu. Jadi makanya di poin inilah kita tuntaskan, sehingga nanti karena menolong maka tugas yang meminjam berat. Tugas yang meminjam itu dia harus lulus tafsir ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Apa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah ayat 282. Sebenarnya bukan hutang berhutang, tugas yang berhutang sebenarnya. Itu di Indonesia malah yang melakukan yang berpiutang, kan konyol. Yang harus nyatet, harusnya yang nyatet semua membukukan itu yang berhutang, yang meminjam sebenarnya. Karena yang meminjamkan dalam Islam aslinya adalah yang sudah yang berilmu dan berkelebihan tadi, yang udah nggak butuh apa? Terserah, kasarnya gini, terserah lo mau dibalikin atau tidak. Ya, kasarnya itu. Karena apa? Nggak ada urusan kamu nggak membalikin, karena apa? Ya kamu yang rugi. Karena orang yang meminjamkan tidak pernah merugi. Ya kecuali makanya itu kan gara-gara ngaji sama ustadz yang nggak punya apa-apa suruh minjemin. Ya stres kalau kayak gitu. Jadi kamu punya apa, mobil, udah pinjemin mobilnya, dia nggak punya apa-apa, ya itu ya, kalau itu kan sebenarnya salah yang ngajarin, bukan apa, tidak sesuai ayatnya. Kalau sudah bicara pinjamkan, utamanya sebenarnya yang apa, yang sudah dia tidak terganggu tadi utamanya. Nah, makanya ini fungsinya menjadi fungsi yang sangat hebat. Ya, maka kalau cuman itu kan sudah kebaikan orang, ya udahlah saya punya separuh buat kamu, itu mah bukan masuk pinjam-pinjam sebenarnya, itu masuk apa, al-isar dalam pelajaran. Al-isar itu kan sampai yang dia ngasih minum dia mati gitu, itu bukan pelajaran pinjam meminjam yang ini sebenarnya.
Jadi kalau kita masih sama-sama butuh tapi minjemin, itu bukan surat Al-Baqarah ayat 280, itu mah cuman saling menolong dan mendahulukan. Tapi kalau surat Al-Baqarah ayat 280, karena urutannya jelas, dia setelah riba, berarti orang ini apa? Modalnya banyak, sehingga untuk melakukan bisnis kepada Allah langsung dengan cara meminjamkan kepada yang susah, bayar nggak bayar, dia nggak pernah rugi. Itu yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah 280 adalah ya setelah dia selesai semua urusan. Makanya di zaman kita hati-hati meminjam sama orang, bisa jadi dia sebenarnya meminjamkan kepada kita padahal dia juga masih butuh. Makanya lebih lagi dari surat Al-Baqarah 282 harusnya kita gitu ya. Karena apa? Ya setiap ada dahulukan, karena apa? Dia bukan orang yang tadi yang surat Al-Baqarah ayat 280 sudah punya pos khusus gitu ya. Makanya sekarang tugas ini malah diserahkan kepada apa? Perbankan. Itu salah. Asalnya ini harusnya bagi setiap orang yang beriman yang hartanya berlimpah, itu yang melakukan. Ya manfaatnya menjadi lebih, sedangkan bank banyak yang meminjamkan itu ujung-ujungnya cari untung gitu ya, cari untung. Makanya walaupun mekanismenya mungkin tidak bisa disebut riba, tapi akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa kamu minjemin orang tapi cari untung gitu. Maka jawabannya ada juga sih, orang dia juga pinjemnya untuk cari untung itu beda lagi. Ya, makanya di sini ya nanti keadilan. Nah, yang mengadili adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ya. Cukup ya, mudah-mudahan sekali lagi ya tadi bahwa kita punya tugas lebih ya, urutannya udah jelas tadi, dari memenuhi kebutuhan, berbisnis, kemudian tadi menolong agama, baru masih ada sisa juga, jadikanlah sumber qardul hasan walaupun pribadi gitu ya. Karena apa? Ini udah nggak akan dipakai ya, buat qardul hasan. Itu Bang Mukhlis ya, nanti kalau ada orang, kamu ada tugas baru surat Al-Baqarah ayat 280, kamu bisnis sudah punya, ini kebutuhan sudah semuanya, saya ngapain lagi, kamu mau cari pahala, maka sisihkan, buat uang kamu berapa untuk qardul hasan, dampingi orang-orang susah, pinjemin modalnya, kalau nggak kembali nggak apa-apa, karena ini bukan apa, bukan untuk bisnis sudah ada yang tadi posnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.